komitmen diperjuangkan, Tuhan tetap bekerja. Next, kita akan sama-sama belajar bagaimana Yosua berhasil membawa bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, warisan kelimpahan kerajaan Allah. Sementara Musa, sang nabi besar, justru gagal membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kita ingat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir melambangkan dunia. Ketika itu sebetulnya Musa ingin membawa bangsa Israel langsung menuju tanah perjanjian. Oleh karena itu Musa mengirimkan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai kembali dengan berita yang negatif. Mereka ketakutan melihat begitu banyak, begitu hebat orang-orang di tanah Kanaan. Bahkan mereka melihat orang enak yang tubuhnya seperti raksasa, sehingga mereka melihat diri mereka seperti belalang. Mereka menangis ketakutan. Sementara Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita pasti bisa mengalahkan mereka karena Tuhan menyertai kita. Next, tetapi mereka yang 10 orang ini begitu mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga mereka itu ketakutan, bagaimana kalau anak-anak kami menjadi tawanan. Bilangan 14 berkata, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua orang tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Kemudian Tuhan berkata, kalau begitu anak-anakmu lah yang akan masuk dan merebut tanah itu. Anak-anak yang kalian takutkan akan mati, justru mereka yang akan masuk dan menang. Next. Setelah itu bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Hingga angkatan tua itu meninggal. Suatu ketika di Meriba, mereka kehausan. Tidak ada air. Bangsa Israel seperti biasa komplain habis-habisan Musa. Mereka lupa ketika di Gunung Horeb dalam Keluaran 17, mereka pernah mengalami seperti itu. Tidak ada air. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu dan pukullah batu itu, keluar air. Tetapi mereka lupa, di Meriba komplain lagi. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada batu itu, maka air akan keluar. Tetapi dalam kemarahannya Musa memukul batu itu 2 kali. Air keluar, tetapi Tuhan berkata, kamu tidak menjaga kekudusanku di hadapan bangsa ini. Sehingga Musa dihukum tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan Musa untuk memberkati Yosua sebagai penggantinya. Setelah itu Musa mati. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada Yosua. Mengapa Musa tidak sukses membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi Yosua sukses? Rahasianya ada di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai
dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tahukah kita rahasia yang sama untuk kita? Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan kitab Taurat itu dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, kita pun akan sukses masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu madunya, penuh kelimpahan warisan kerajaan Allah. Next. Kemudian Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan. Kedua pengintai ini bertemu dengan Rahab yang tinggal di tembok Yeriko, perempuan pelacur ini. Dan apa yang dikatakan Rahab di dalam Yosua 2? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dengan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Perhatikan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Perhatikan kisah ini, ayat ini menarik sekali. Kejadian ini 2 pengintai bertemu Rahab itu setelah 40 tahun laut Teberau dikeringkan. Bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Kita flashback, seandainya 12 pengintai itu sepakat, oke, kita masuk tanah perjanjian 40 tahun yang lalu. Menang enggak mereka? Pasti menang. Kejadian menyeberang laut Teberau masih hangat-hangatnya. Ketakutan mereka pasti berlipat kali ganda. Tetapi karena mereka tidak percaya, itulah sebabnya akhirnya harus tertunda 40 tahun kemudian. Refleksi untuk kita, mungkin kita pun seperti itu. Kerap kali kita menerima janji Tuhan, tetapi kita khawatir, kekhawatiran kita terlalu besar, tidak berani maju. Akibatnya tertunda, bukan salah Tuhan, salah kita. Dan yang luar biasa lagi, Rahab, orang Kanaan, musuh, tahu persis Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Musuh tahu tapi orang Israel enggak tahu. Mereka tahu persis bahwa Kanaan ini sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Rahab berkata, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Musuh tahu persis Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tetapi sayangnya bangsa Israel justru tidak menyadarinya. Bagaimana dengan kita? Next. Ketika Yosua dan bangsanya mendengar apa yang dilaporkan oleh kedua pengintai, mereka pede, yakin Tuhan akan menyertai. Dan ketika kita merealisasikan janji-janji Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan kita mengerjakannya sendiri. Tetapi Tuhan menuntun, Tuhan memberitahu agar para imam membawa tabut ketika kaki para imam menjejakkan kakinya ke air. Seketika sungai Yordan terbelah
dan bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Next. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua agar memerintahkan kepada setiap suku supaya mengambil batu di tempat kaki para imam berjejak. Mereka mengambil dari tengah dan dibawa ke tempat mereka bermalam-malam itu. Kemudian disusun menjadi menara peringatan. Kalau anak-anakmu bertanya apa artinya, beritahukanlah. Di mana Tuhan memutus sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Mereka berkemah di sana di tempat yang diberi nama Gilgal. Secara akal manusia, mereka menyeberang, tentunya orang-orang Kanaan juga tahu. Wow, ini orang Israel menyeberang kembali di tanah yang kering. Sungai Yordan terbelah. Strategi yang terbaik ketika musuh sedang ketakutan tentunya bangsa Israel ini menyerang saja sekarang. Mumpung musuh sedang takut-takutnya. Tetapi Tuhan itu, strategi Tuhan itu berbeda. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunatkan bangsa Israel. Karena mereka yang ikut dengan Yosua ini angkatan yang lebih muda belum disunat. Ketika seseorang disunat butuh beberapa hari untuk sembuh. Kalau saja musuh tahu, oh sedang disunat ini. Mereka sedang lemah, diserang oleh bangsa Kanaan. Tentunya tidak semudah itu bangsa Israel bisa bertahan dan menang. Inilah arti sunat, melepaskan kedagingan. Melepaskan kebiasaan untuk mengandalkan diri sendiri. Justru ketika mereka disunat ini, mereka itu harus mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Karena bisa saja diserang oleh musuh. Tetapi mereka harus percaya, oke Tuhan, karena ini perintah-Mu, aku percaya. Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Next. Setelah selesai penyunatan, hadapi di depan berdiri tegak tembok yang tingginya 13 meter, yang tebalnya 5 kereta kuda bisa berjajar, bahkan bisa berlomba di atasnya. Intinya tembok Yeriko itu secara akal manusia kalau dilihat kasat mata tidak mungkin dihancurkan. Berapa lama kita mau menghancurkan tembok yang sedemikian tebalnya? Tetapi Tuhan memberikan strategi Allah Tuhan, strategi yang supernatural. Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko setiap hari 1 kali selama 6 hari. Para imam membawa tabut perjanjian dan ada 7 orang yang membawa sangkakala, tetapi mereka harus diam. Pada hari yang ke-7 mereka diharuskan mengelilingi tembok Yeriko ke-7 kali. Dan pada kali yang ke-7 mereka harus meniup sangkakala, dan ketika sangkakala berbunyi mereka bersorak. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh secara supernatural. Bangsa Israel tinggal masuk, membunuh lawan-lawannya, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Next. Yosua 6 berkata, kota itu dengan segala isinya dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup.
dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia di rumah, karena ia telah menyembunyikan utusan-utusan yang kita suruh. Bangsa Israel berpegang pada janji, karena mereka sudah berjanji kepada Rahab tidak akan membunuh dia dan keluarganya. Intinya dari ayat ini, semua isi Yeriko dikhususkan untuk Tuhan harus dimusnahkan. Emas, perak, tembaga, dan besi harus disimpan untuk perbendaharaan Tuhan. Kalau ada yang mengambil, itu akan membawa kutuk atas seluruh Israel. Next. Bangsa Israel tengah mengalami euforia luar biasa karena berhasil mengalahkan Yeriko. Yang semua orang, bahkan bangsa Kanaan juga merasa tidak mungkin dihancurkan, tetapi mereka berhasil menghancurkan dan menang. Itulah sebabnya ketika yang di depan ini kota Ai, kotanya kecil saja. Yosua mengutus beberapa orang untuk mengintai kota Ai. Setelah kembali, para pengintai menyarankan agar hanya 2 atau 3.000 prajurit yang dikirim karena jumlah penduduk Ai sedikit saja. Bahkan Yosua dan para pemimpin Israel gak even bertanya sama Tuhan bagaimana strateginya, karena mereka begitu pede berhasil mengalahkan Yeriko. Yang mereka lupa, yang mengalahkan Yeriko itu Tuhan, bukan mereka. Namun ketika pasukan Israel menyerang, mereka dikalahkan. 36 orang tewas dan sisanya melarikan diri. Kekalahan ini membuat hati bangsa Israel menjadi tawar dan sangat takut. Next. Yosua 7. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan." Mulailah Yosua dan para pemimpin mengasihani diri sendiri dan dalam tanda kutip menyalahkan Tuhan, mengapa disuruh menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berkata, karena ada dosa dalam Israel. Kemudian Yosua membereskannya, dicari siapa yang berbuat dosa. Ternyata akan mengambil 1 batang emas, 200 shikal perak, dan jubah sinear yang mahal harganya. Akibatnya Akan dan keluarganya dihukum. Akan dan keluarganya mati, tetapi kita perlu belajar. Yang berdosa itu kan Akan, tetapi keluarganya ikut menjadi korban. Tidak hanya keluarganya, 36 prajurit Israel mati karena pengaruh dosa Akan. Inilah pelajarannya. Dosa itu kelihatannya simpel dilakukan oleh satu orang, tetapi pengaruhnya mempengaruhi keluarga, bahkan orang-orang lain. Karena itu tinggalkan dosa. Next. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai." Tuhan menemui Yosua di level imannya. Ketika dia down, Tuhan datang memberikan janjinya. "Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya."
Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Perhatikan, hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Strategi Tuhan selalu berbeda. Kita tidak bisa menggunakan strategi perang kemarin untuk dipraktekkan di dalam strategi yang sekarang. Karena setiap saat berubah dan aturannya juga berubah. Yang kali ini boleh itu barang-barang dan ternaknya kamu jarah. Kalau saja akan mau bersabar. Menanti pada waktu mereka mengalahkan Ai, dia bisa dapatkan jarahan tanpa harus dihukum. Kadang kita kurang bersabar untuk menanti. Dan Tuhan juga memberikan strateginya. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ketika kita hendak merealisasikan janji Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita langkah demi langkah. Setiap step bagaimana caranya. Karena itu hubungan dengan Tuhan itu fondasi yang paling utama. Kemudian Yosua membawa beberapa ribu tentaranya, tidak banyak, menyerang dari depan. Sementara tentaranya yang besar disuruhnya bersembunyi di belakang kota Ai. Ketika Yosua dan tentaranya masuk dari depan menyerang mereka, segera Raja Ai dan prajuritnya dan setiap laki-laki berperang, dan kemudian Yosua lari bersama dengan prajurit-prajuritnya memancing musuh keluar. Maka Ai, raja dan prajurit dan setiap laki-laki mengejar Yosua. Dia berpikir sama seperti yang lalu, mereka kalah melarikan diri. Yang mereka tidak tahu di belakang kota bersembunyi ribuan tentara Yosua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lebing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Bahkan kapan harus diacungkan lebingnya, Tuhan yang menuntun. Seketika itu juga tentara yang bersembunyi di belakang kota Ai itu keluar, masuk ke dalam kota, membakar kotanya dan membunuh orang-orang di sana. Kemudian Yosua dan tentaranya berbalik mengalahkan orang-orang Ai. Sehingga Yosua dan bangsa Israel menang, menguasai kota Ai. Next. Setelah mendengar kemenangan Yosua atas Yeriko dan Ai, para raja Kanaan bersatu untuk memerangi Israel. Namun orang Gibeon memilih cara lain. Mereka menipu Yosua dengan berpura-pura datang dari negeri jauh. Mereka memakai pakaian dan bekal yang rusak agar tampak seperti pelancong dari jauh dan meminta perjanjian damai dengan Israel. Kembali lagi perhatikan, tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosua dan para pemimpin percaya pada penampilan mereka dan membuat perjanjian untuk membiarkan mereka hidup. 3 hari kemudian Israel mengetahui bahwa orang Gibeon sebenarnya tinggal dekat, bahkan di tengah-tengah mereka. Orang Gibeon itu tinggalnya hanya 25 mil, sekitar 40 kilometer dari Gilgal. Sudah terlanjur tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka sudah mengikrarkan janji bersumpah. Next. Ketika bangsa Israel mengetahui hal itu, mereka protes kecewa dengan pemimpin-pemimpinnya. Seperti biasa,
menyalahkan itu paling gampang. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Perhatikan, bangsa Gibeon itu orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian bangsa Israel mengadakan ikrar sumpah dengan mereka itu karena ditipu. Secara akal gak apa-apa dong kamu nipu kok. Saya membatalkan komitmen tidak apa-apa. Tetapi dikatakan supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan kepada mereka. Ternyata kalau kita meskipun apapun alasannya, kita break the commitment, ini akan ada akibatnya. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun, orang-orang Gibeon, dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Next. Pertanyaannya, apakah orang Gibeon itu penakut? Ternyata tidak. Dalam Yosua 10 dikatakan setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya. Dan penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab perhatikan, Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai. Dan perhatikan, semua orangnya adalah pahlawan. Ini yang luar biasa. Ternyata yang dijadikan tukang belah kayu, tukang angkat air untuk mezbah Tuhan itu pahlawan loh. Orang-orang Gibeon bertindak cerdik. Mereka cukup rendah hati untuk menyadari kita tidak bisa menang. Kita tidak bisa mengalahkan Allah Israel. Daripada mati, mendingan jadi tukang belah kayu, jadi tukang timba air di mezbah Tuhan, di gereja kalau saat ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kecerdikan orang Gibeon. Next. Mendengar Gibeon bersahabat dengan orang Israel dan melihat kemenangan Yosua atas Ai dan Yeriko, Adoni-Sedek, Raja Yerusalem menjadi takut. Ia mengajak 4 raja Amori lainnya, Raja Hebron, Yarmut, Lakis dan Eglon untuk menyerang Gibeon. Mereka berkumpul, mengepung, dan berperang melawan Gibeon. Next. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kembali Tuhan memberikan strateginya
dan mempersiapkan mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Apakah ini strategi yang bagus? Kalau kita mau berperang melawan gabungan 5 raja, tentunya kita akan memilih tidur yang cukup, kalau perlu suntik vitamin C supaya kondisi fit baru perang. Tapi Yosua enggak. Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Secara akal tentunya capek perjalanan sedemikian jauh. Tetapi itulah cara Tuhan, berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jangan tinggikan akal kita, tapi taatilah apa yang Tuhan katakan. Next. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang mulai bertindak. Pertama, Tuhan membuat mereka panik. Pasukan konfederasi 5 raja itu mengalami kepanikan massal. Kemudian Israel menghajar mereka dengan keras di Gibeon dan mengejar mereka sampai Bet-horon, Aseka dan Makeda. Saat mereka lari, Tuhan menjatuhkan batu-batu besar dari langit. Dan di akhir ayat dikatakan bahwa lebih banyak yang mati karena hujan batu daripada yang dibunuh oleh pedang orang Israel. Inilah mujizat. 2 hal langsung terjadi. Tuhan membuat musuh panik total. Tuhan mengirim hujan batu yang kemudian dijelaskan sebagai hujan es dari langit. Hujan esnya turunnya dimulai tepat saat musuh panik dan mulai lari. Dan yang paling luar biasa, hujan esnya itu selektif, bisa milih-milih. Tidak ada satupun orang Israel yang terkena. Kita betul-betul tahu ini Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Next. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita review ulang. Yosua itu manusia biasa, sama seperti kita. Yosua berulang kali salah, sama seperti kita. Kemudian bertobat, memperbaiki diri, gagal lagi, keliru lagi, sama seperti kita. Tetapi Tuhan menyertai Yosua dan memberikan keberhasilan yang dikatakan belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Alkitab ditulis untuk menjadi contoh bahwa Tuhan mau melakukannya lagi. Dan Tuhan mau melakukannya juga untuk kita. Tidak hanya untuk Yosua, untuk kita. Beranikah kita punya iman, bersikap seperti Yosua? Next. Kesalahan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Quote dari Henry Ford, jangan takut salah, terlanjur salah,
bertobat, perbaiki. Beberapa kali ada teman yang kemudian curhat dengan saya, Bu Yeni, saya itu dulu menikah dengan pasangan saya itu saya belum Kristen loh. Bahkan kami itu pernikahan kami nggak pernah diberkati di gereja. Intinya mereka mau bilang salah menikah, salah pilih dan minta diizinkan cerai. Sebetulnya intinya begitu. Tetapi kita sudah belajar bagaimana Gibeon, perjanjian Yosua dengan Gibeon, dengan penipuan, dengan orang fasik, tetapi tidak boleh melanggar komitmen. Saat kita melakukan kesalahan, jangan putus asa atau membatalkan komitmen. Serahkan semuanya kepada Tuhan, letakkan di kakinya, dan percayalah bahwa Ia sanggup menebus kesalahan kita dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Next. Tidak sedikit yang kemudian membantah, bukankah Tuhan memberi kita otak supaya kita bisa berpikir? Yes, benar. Tapi bukan untuk meninggikan akal kita di atas hikmat-Nya. Bukan itu tujuannya. Tuhan memberi kita otak supaya kita bisa bernalar dengan firman-Nya dan berkonsultasi kepadanya dalam setiap area kehidupan yang biasanya kita terburu-buru ambil keputusan sendiri. Next. Menarik sekali ini. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ketika saya research, berapa lama sih dari zaman Yosua mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon, dengan zamannya Daud terjadi kelaparan. Ternyata 400 tahun. Even sudah 400 tahun kemudian ketika Saul melanggar janji, membunuh orang-orang Gibeon, terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Artinya kalau sudah berjanji harus ditepati meskipun rugi. Next, Mazmur 15 ayat 4. Yosua 10 ayat 43. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Gilgal adalah salib bagi kita. Next. Gilgal adalah tempat peringatan. Gilgal tempat merenung. Gilgal tempat memperbaharui komitmen. Dan bagi kita hari ini, Gilgal kita adalah salib. Salib adalah tempat kita kembali. Tempat kita merenungkan apa yang telah Yesus lakukan. Kita mengingat bahwa Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tetapi kita juga mati bersamanya, mati dari kedagingan kita, mati dari kemauan, keinginan kita sendiri. Next, sebagai penutup, salib mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita telah disalibkan bersama Kristus. Dan hidup kita sekarang milik Dia. Sama seperti bangsa Israel. Memulai setiap pertempuran dari Gilgal. Dan kembali ke sana setelahnya. Kita pun sebagai orang percaya harus memulai dari salib. Tempat Gilgal kita.
dan kembali ke sana, kembali kepada salib setiap kali pertempuran usai. Siap praktek, Tuhan Yesus memberkati.